orang merasa atau menilai gue sebagai pribadi yang sukses, gue di momen yang sama gue sedang merasa gagal. At the end of the day, apa yang gue punya bukan milik gue. Ternyata apa yang gue punya, apa yang gue pelajarin, rasanya sih emang perlu diterusin ya. Conflict is growth trying to happen ya. Jadi kayak apapun konflik yang kita dapat gitu, baik secara social atau ataupun secara mentally ataupun internally ya, sebenarnya sedang ada sebuah fase untuk bertumbuh. Dari kecil gue bisa bilang kondisi gue dan dinamikanya bersama keluarga tuh cukup suportif, cukup terbuka, dan suka banyak ruang-ruang ngobrol lah gitu antara gue dan terutama nyokap sih ya, karena bokap kan kerja 9 to 5 gitu ya. Beliau adalah seorang banker saat itu. Walaupun bokap juga tipikal yang sosok bapak yang masih bisa untuk ngobrol juga ya, maksudnya beliau meluangkan waktu untuk ngobrol dan meluangkan waktu untuk get to know their children personally gitu. Tapi kalau yang lebih intens ya pastinya dengan nyokap ya, dan nyokap tuh waktu gue SD itu beliau sudah juga seorang dosen di Universitas Pancasila, dosen bahasa Inggris. Jadi sering tuh beberapa kali misalnya beliau kerja, gue terutama udah pulang sekolah tuh diajak ke sana, nunggu dia ngajar gitu. Nyokap juga sering yang terjemput kalau misalnya memang beliau lagi bisa terjemput, tapi gue di encourage dan kakak gue di encourage untuk jalan kaki karena rumah kita kebetulan dekat waktu itu, dari sekolah ke tempat gue tinggal tuh lumayan dekat, ada jalan-jalan kecil di mana kita bisa jalan kaki. Most of the time sih kami jalan kaki sekolah ya, pulang pergi, tapi kalau memang lagi bisa dijemput, lagi bisa diantar. Tapi karena mungkin kondisi rumah dekat dari sekolah jadi bisa jalan kaki gitu ya. Apalagi ya, gue dan sama gue termasuk keluarga yang sederhana. Nggak semua yang gue dan kakak gue mau dapat. Malah mungkin sebagian besar yang kami mau nggak dapat kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Saat teman-teman punya sesuatu yang baru dan lain-lain, kami tidak selalu mendapatkan karena lagi-lagi waktu itu bokap itu pegawai bank gitu ya, jadi mungkin secara salary-nya juga butuh ada hal-hal yang diprioritaskan gitu ya. Tuh terus gue dan kakak gue juga di encourage dalam berkesenian, kami les piano, gue terutama di encourage untuk terus gambar. Nyokap itu selalu, yang gue masih ingat banget sampai sekarang, nyokap tuh cukup provide gue dengan kertas yang dibeli per apa tuh sebutannya ya, semacam bukan kertas AVS sih, kayak kertas art paper gitu yang agak tebel dikit lah gitu. Beliau selalu beli satu amplop tuh misalnya segini gitu, cukup banyak gitu ya. Sering gue disuplai karena menurut dia itu lebih murah dibanding beli di toko buku yang buku gambar biasa. Jadi dia somehow dapat supplier di mana lah nggak ngerti, dia bisa beli kertas yang cukup tebal itu untuk dikasih gue untuk gue gambar. Jadi gue gambar, terus gue juga di encourage untuk menulis sama nyokap. Akhirnya gue ingat waktu kecil tuh gue suka bikin kayak tulisan. Misalnya habis nonton film gitu, karena nyokap tuh selalu kalau kita habis nonton film tuh selalu nanya kayak apa yang didapat dari filmnya, pelajaran apa menurut kamu, gimana filmnya, kayak mungkin kita belajar nilai-nilai apa dari sebuah film gitu ya. Dan itu yang akhirnya mungkin menginspirasi gue untuk nulis, tapi nulisnya tuh kayak misalnya gue mengcombine tulisan dengan gambar gitu loh. Jadi kayak gue nulis ceritanya atau apa yang gue pelajarin, terus gue masukin beberapa gambar di tengah-tengahnya gitu. Itu lumayan memorable sih. Dari sisi akademis, bokap nyokap bukan yang terlalu pushy gue harus gimana, harus kayak berprestasi atau ranking atau gimana. Mereka seinget gue nggak masih dalam taraf normal lah ya. Maksudnya make sure bahwa gue dan kakak gue bisa mengikuti sekolah dengan baik, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, tanggung jawab dan lain-lain.
Tapi seingat gue mereka tidak pernah pushy kayak harus 5 besar atau harus 10 besar gitu. Seingat gue nggak ada sih. Dan mereka nggak pernah nge-push juga untuk kayak gue dan kakak gue harus berprestasi sebenarnya in terms of akademis ya. Di gue nggak tahu bisa jawab dalam konteks gue konten apa enggak, tapi gue merasa di umur gue waktu SD itu tidak ada sebuah hal yang paling tidak menjadi pressure dari keluarga atau dari kedua orang tua gue gitu. Nggak ada sebuah hal yang gue inget menjadi pressure dan gue cerna sampai hari ini sebagai sesuatu yang sifatnya traumatis gitu ya. Eh, nggak ada sih kalau dari bokap nyokap ya, dari sisi pola asuh ya. Hmm, sekeras-kerasnya nyokap itu gue inget, dan ini mungkin sekali seumur hidup ya, gue pernah dipukul sama nyokap di kaki gue. Dan itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, gue belum pernah lagi. Dan itu pun juga gue mungkin paham sekarang kenapa dia mukul gue, karena sebagai orang dewasa mungkin lagi banyak pikiran, lagi dalam kondisi yang tidak stabil gitu kan. Jadi gue cukup paham hari ini kenapa beliau melakukan itu. Tapi itu pun juga cuma sekali. Gue ingat waktu itu kejadiannya gue pulang sekolah, mesti gue istirahat atau tidur siang atau ngelakuin apa. Cuman gue nonton atau apa gitu ya. And then begitu nyokap keluar dari kamar, dia lagi pakai jilbab gitu ya, pakai mukena kayak habis sholat gitu. Tahu gue lagi maksudnya tidak melakukan apa yang harus gue lakukan, tiba-tiba dia nggak bisa pulih, dia ngejar gue dipukul kaki gue. Itu gue cukup kaget karena kenceng banget pukulannya. Dan itu hanya sekali aja udah waktu gue SD. Itu aja sih. Eh, dari bokap juga nggak pernah ada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan fisik ya, yang sifatnya abusive atau apa gitu, nggak ada sih. Cuman memang kalau dibilang intensi apa sesuatu yang sifatnya lebih intens, hubungan ngobrol kehadiran, memang lebih nyokap sih, mau nggak mau ya, karena bokap kerja setiap hari. Nama Abeng Alter, Abeng itu sebenarnya nama bully gue. Gue tuh dari SD, gue termasuk anak-anak yang kena perundungan, korban bully. Dan nggak cuma sekali ya, jadi ada fasenya banyak tuh. Di SD gue dirundung sama anak komplek, di SD juga gue dirundung sama teman-teman sekolah, kelas 5, kelas 6. SMP pun juga gue dirundung lagi, dibully lagi oleh group of friends yang lain. Jadi gue termasuk orang yang mengalami itu apa namanya, dibully, dan bukan cuma bully secara verbal ya, termasuk fisik juga. Jadi nah puncaknya itu ya, salah satu puncaknya ya, waktu SMP itu gue dikasih nama Abeng sama beberapa rekan-rekan teman-teman sekolah gue. Ada 2 orang sih sebenarnya, tapi pun juga beberapa di antara orang-orang yang ngebully gue, teman-teman yang ngebully gue ya, sampai hari ini pun juga jadi sahabat gue sih. Walaupun nggak semuanya ya, tapi gue bisa name a few lah, like 2 orang, 3 orang itu gue bisa anggap ya, mereka sahabat gue gitu. Walaupun satu di antara beberapa orang ini yang ngasih nama gue, nama Abeng ini gitu. Dan gue pun juga nggak tahu sampai sekarang kenapa dia ngasih nama itu. Kalau ditanya pun dia juga mungkin nggak tahu, nggak aware gitu ya. Itu mungkin sebagai sebuah nama yang dianggap quote unquote jelek aja gitu, kayak atau sebuah nama celaan gitu ya. Tapi since then gue pakai nama itu untuk, nggak tahu, gue merasa lebih gue tidak dibully lagi setelah gue diledekin pakai nama itu, dan kayak gue semacam gue claim gitu namanya. Terus gue pakai itu untuk modal bergaul, modal berkenalan dengan orang. Saat itu juga gue udah mulai bermusik ke panggung dan lain-lain, ke event, satu panggung ke panggung yang lain, event dan event yang lainnya. Kalau ditanya siapa vokalisnya, ya namanya Abeng gitu. Jadi kayak semacam gue, mungkin ada 2 sisi kali ya. Ada sisi dimana gue mau nge-claim nama itu untuk membuktikan bahwa gue bisa survive atau bisa hidup atau bisa menjadi lebih baik mungkin dengan nama itu. Tapi di sisi lain juga ada aspek dimana ya udah, lu kasih nama gue apa aja, yang penting lu nggak bully gue, atau kayak gue bisa main nama lu. Ada sedikit aspek people pleasingnya mungkin ya, di subconsciously setelah gue sadari beberapa waktu ini juga gitu ya. Cuman
ya itu sih, jadi Abeng itu nama yang gue bawa dari kelas sekitar 2 SMP sampai gue berkarir di musik, manggung dan lain-lain, kenal sama orang, networking dan lain-lain, orang udah relatif tahu nama Abeng. Dan kalau untuk alternya sendiri itu karena alter itu, nama Abeng alter itu, alternya itu gue ambil dari sebuah project musik sebenarnya yang gue pernah bikin waktu zaman gue masih bersama dengan band gue yang lama. Gue pengen punya project sendiri, gue pakai nama alter gitu. And then waktu gue memutuskan untuk solo karir ataupun menjalani karir di industri kreatif sendiri, gue pakai nama Abeng Alter. Yang yang lucunya adalah kalau disingkat jadinya AA. AA itu, ini nyokap gue sih yang menyadarkan gue ya. Kalau Abeng Alter disingkat itu jadi AA, ya AA itu nama kecil gue. Ya agak-agak ya, maksudnya dibilang kebetulan juga nggak ada yang kebetulan, tapi eh, nyambungnya lucu aja sih. Jadi AA itu nama kecil gue, nama panggilan gue di keluarga, karena gue cucu laki-laki yang paling tua dari dua belah pihak. Dan juga gue keturunan Sunda juga gitu. Jadi ya AA itu jadi dengan adanya Abeng Alter jadi punya makna baru gitu. AA ya Abeng Alter, bisa bisa Abeng Alter, bisa AA as in gue si anak yang dikenal di rumah, di keluarga, ya namanya AA gitu. Sebenarnya banyak banget sih yang gue coba em, aplikasikan ke karya gitu ya, dari nilai, dari hal-hal yang gue dapet gitu. Cuman memang tidak pernah secara literal gue ekspresikan, karena sampai hari sampai beberapa waktu ini at least gue merasa gue tidak perlu secara literal ngasih tahu gue belajar ini loh, atau kayak gue tahu ini, kayak sampai beberapa waktu lalu sih gue merasa begitu ya. Karena menurut gue paling enggak untuk gue sampai saat itu belum menjadi sebuah hal yang urgent gitu, atau ada urgensinya gitu untuk kayak to state atau apa namanya, to declare gue belajar ini dan lain kayaknya. Itu gue pikir biarkan menjadi sesuatu yang untuk gue aja gitu. Jadi paling yang selama ini gue coba lakukan adalah gue mengekstrak lebih ke hal yang sifatnya lebih ke nilai-nilai gitu, kayak tentang tentang eh, tentang hubungan dengan diri sendiri, tentang hubungan dengan apa namanya, sekitar dan semesta gitu ya. Tentang nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai pluralitas, bahwa bagaimana hal-hal yang berbeda itu sebenarnya apa namanya, merupakan komplementari satu dengan lainnya gitu. Bagaimana kita bisa embrace apa namanya, hal-hal yang berbeda justru untuk jadi sebuah kekayaan, atau kekayaan dalam pengetahuan, kekayaan dalam kesadaran, kekayaan dalam yang sifatnya aspek sosial ataupun yang lebih ke aspek fisik lah ya gitu. Hmm, Kurang lebih itu sih, secara mungkin lebih ke nilai-nilai universal ya pada akhirnya, yang gue coba ekstrak dari apa yang gue pelajarin untuk gue aplikasiin di karya, tapi tidak dalam format yang literal gitu. Karena I don't wanna sound like as if I'm preaching juga gitu. Cuman uh, at some point kayak ada titik di mana kayak juga belakangan ini terutama gue merasa kayak mungkin gue udah harus lebih um, juga bisa sharing di hal-hal itu kali ya. Karena at the end of the day apa yang gue punya bukan milik gue. Ternyata apa yang gue punya, apa yang gue pelajarin, rasanya sih emang perlu diterusin ya. Perlu perlu maksudnya dengan kesadaran itu, dengan frame berpikir bahwa apa yang gue dapat, apa yang gue punya itu bukan milik gue dan gue harus terusin. Rasanya ego perihal ini biar dikit buat gue aja, gue nggak perlu literal ngasih tau orang tuh, jadi agak agak luntur tuh. Karena ternyata ya emang sebagai manusia, sebagai terutama dalam konteks berkesenian ya, as a creative being gitu, emang fungsi kita kan sebagai vessel juga kan, kayak kita dapat ide, kita dapat inspirasi, dapat pengetahuan, download itu prinsipnya kan diekspresikan jadi karya ya kan. Tapi sebenarnya beyond itu adalah kita juga harus mengekspresikannya dalam bentuk ilmu juga, dalam bentuk sharing juga, dalam bentuk apa yang bisa kita bagikan ke orang lain gitu, dalam bentuk ilmu dan lain-lain kan gitu. Jadi lagi mencoba untuk reconnect lagi dengan sisi Abeng yang itu, untuk apa namanya, mendalami lagi spiritualitas, belajar tentang
budaya mungkin, belajar dari mana gue berasal, uh, ya hopefully dari apa yang gue coba pelajari untuk bisa reconnect dengan aspek yang sifatnya lebih apa ya, lebih esoteris mungkin ya. Gue bisa sharing lebih gitu ke teman-teman ataupun ke siapapun yang mungkin bisa beresonate gitu ya, bukan cuman dari karya tapi dari apapun yang mungkin gue coba dan bisa lakukan gitu. Aduh, banyak ya. Tapi kalau ditanya tokoh panutan gue, ya gue udah pasti jawab nomor satu sih nyokap lah ya. Kayak orang yang paling deket, orang yang lahirin gue, orang yang punya hubungan emosional paling kuat dengan gue, hubungan spiritual paling kuat dengan gue, dan bukan cuman dalam konteks hubungan yang sifatnya intangible ya, tapi dalam konteks sosial, dalam konteks profesional, dalam konteks personal, as a human gitu. Menurut gue dia figur yang paling enggak untuk gue cukup sempurna untuk bisa mengembody bahwa nih loh idealnya tuh sebagai manusia nih begini gitu. Idealnya sebagai hmm, ini sebagai manusia lah ya, bukan cuma hanya sebagai ibu atau sebagai perempuan ya, tapi sebagai manusia gitu. Idealnya tuh begini gitu, tumbuh, belajar, mendapatkan wisdom, kearifan, and then dibagikan, dijadikan sebagai sebuah tools untuk melayani, untuk itu menurut gue uh, perfect untuk gue, dan gue memang sangat-sangat terinspirasi dari beliau sih dalam konteks terus belajar, terus tumbuh, ya perspektif apa namanya pandangan-pandangannya terhadap aspek apa namanya mental, spiritual itu kayak gue banyak banget terinspirasi dari dia sampai ya gue jadi mau kuliah lagi ngambil mysticism gitu kan, terus gue juga memang jadi tertarik dengan hal-hal gitu ya kurang lebih dari nyokap ya, ya, apa namanya influence-nya itu gitu. Dan ya sampai hari ini pun juga gue masih belajar sama beliau sih, gimana caranya nge-treat klien misalnya, karena gue juga lagi mulai untuk pelan-pelan mempraktekkan baras terapi yang gue pelajarin. Sempat jadi asisten juga beliau beberapa kali gitu kalau ada klien di rumahnya, klien beliau yang mungkin berpasangan gitu, terus gue bisa bantu, gue bantu. Jadi kayak ya sedikit banyak memang nyokap sih, bukan sedikit banyak sih, banget malah. Nyokap ya inspirasi gue nomor satu sih, karena gue ya maksudnya karena mungkin gue anaknya jadi gue saksi juga kali ya, saksi gimana dia bisa bertumbuh gitu. Dan nyokap nggak selalu seperti ini, nah, maksudnya kayak waktu dari gue kecil pun tuh ada fasenya, maksudnya kayak tipikal ibu-ibu pada umumnya lah ya, mungkin stres atau apa gampang marah dan lain-lain, ada fase itu juga gitu. Tapi kemudian gue merasakan semenjak dia mulai belajar sesuatu, mulai mulai kerasa ada perubahannya, dan semakin baik. Ternyata semakin gue dewasa, gue menemukan figur yang nyokap yang juga bisa gue ajak ngobrol. Jadi kayak gitu, ya begitu sih. Merasa gagal dalam hidup berkali-kali. Bahkan di saat mungkin orang lihat gue, orang-orang merasa atau menilai gue sebagai pribadi yang sukses, gue di momen yang sama gue sedang merasa gagal gitu. Jadi apa yang terlihat tidak selalu mewakili apa yang sedang dijalani ataupun apa yang dialami. Begitupun juga bisa sebaliknya, orang melihat ataupun gue merasa gagal tapi orang melihatnya sukses, atau gue merasa sukses akan satu titik tapi ternyata gagal di aspek yang lain gitu. Berulang kali gue merasa gagal, tapi gagal itu lebih kepada perasaan yang bukan gagal dalam artian konteksnya achieve sesuatu ya, atau mencapai goal tertentu, tapi justru gagalnya yang gue rasakan adalah gagal pada saat gue tidak bisa memenuhi sesuatu. Memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan ya. Misalnya kayak memenuhi energi yang kondusif misal di rumah, atau kayak memenuhi
kebutuhan diri misalnya untuk bisa punya kesadaran yang lebih baik misalnya, sehingga jadi gampang stres atau dan lain-lain gitu. Gue merasa atau misal gagal karena gue merasa kayak ternyata gue selama ini tidak bisa memenuhi kebutuhan gue akan pengetahuan perihal tujuan keuangan misalnya, atau gue ternyata gagal selama ini tidak punya awareness perihal bagaimana punya sistem kerja yang lebih baik misalnya. Jadi lebih ke hal-hal yang kecil gitu, bukan kayak gagal tuh dalam konteks tidak berhasil mencapai sesuatu yang gimana gitu. Gue justru merasa gagal di aspek-aspek yang sifatnya fundamental gitu loh. Aspek-aspek yang gue ngerasa gue dari dulu udah punya kesadaran untuk mulai ini gitu. Dan nggak tahu sih, gue nggak mau bilang itu sebagai sebuah kegagalan ya, tapi memang sebuah state of being yang unpleasant aja. Maksudnya unpleasant in a way, kulitnya tuh nggak enak gitu, kayak kulitnya tuh aduh gue gini lagi, aduh gue gini, gue ngerasa stagnan atau apa, kulitnya tuh nggak enak. Tapi sebenarnya kondisi nggak enak itu kan yang mengundang kita untuk ngebaca ulang apa sih yang lu kurang, lu harusnya belajar apa sih. Ya prosesnya emang nggak nyaman sih, emang nyakitin dan in a way nyebelin gitu ya. Tapi sebenarnya kondisi unpleasant itu yang extremely atau kayak brutally being honest about, lu tuh harusnya sadar akan ini, lu mesti nyiapin ini lagi deh, lu mesti belajar ini lagi deh. Kalau nyokap kan konflik is growth trying to happen ya. Jadi kayak apapun konflik yang kita dapat gitu, baik secara social atau ataupun secara mentally ataupun internally, ya sebenarnya sedang ada sebuah fase untuk bertumbuh sebenarnya yang kita mesti cater, mesti sadari, mesti pupuk, mesti gali gitu. Jadi gue nggak mau bilang gagal sih, tapi memang even sampai hari ini pun gue masih banyak hal yang menurut gue mestinya gue bisa lebih baik gitu, untuk kemudian ke depan jalannya lebih banyak hal yang bisa gue ibaratnya kayak memperbesar kapasitas diri untuk gue bisa receive abundance lebih banyak gitu. Karena kan kita hanya air itu hanya masuk sesuai dengan besar kecil gelasnya kan gitu. Nah kayak momen-momen kita yang rasanya berat tuh sebenarnya adalah somehow memperbesar gelas kita atau memperbesar kapasitas kita untuk semoga berdoa dan meminta supaya abundance bisa datang lebih banyak gitu. Gue meditasi sih, maksudnya sholat juga, walaupun sholat masih bolong-bolong. Meditasi pun juga tidak rajin, tapi gue bisa bilang relatif sering. Tapi dua hal, meditasi ataupun sholat, ataupun gue bisa bilang moment of silence gitu ya, momen saat lo benar-benar bisa hening, diem, being present with yourself gitu. Itu momen-momen yang selalu gue look forward sih setiap kali gue dalam state yang mungkin imbalance gitu ya. Tapi ya, dan gue selalu melakukan gitu, gue selalu coba untuk lakukan paling enggak gitu, walaupun bolong-bolong, ya itu sholat subuh, sholat isya. Itu dua sholat yang paling gue suka kerjain sebenarnya karena kayak memulai hari dan menutup hari gitu ya. Kadang-kadang setelah hari itu zuhur asar maghrib tuh kayak lagi gimana gitu kan, jadi biasanya, tapi kalau gue nggak salah tuh biasanya gue cuman, bukan pembenaran, tapi maksudnya gue melakukan apa yang bisa gue lakukan. Misalnya gue cuman sekedar merem bentar, merem bentar, napas, bersyukur, dan beraktivitas lagi gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Kalau meditasi, pagi gue meditasi, malam gue juga meditasi. Kebetulan gue juga ikut sebuah program retreat meditasi juga, pernah ikut, jadi gue lumayan dapat bekal untuk bermeditasi. Kayak gitu sih, itu yang biasa gue lakukan ya, antara ya meditasi biasanya habis sholat sih kalau misalnya subuh atau sholat isya ya. Dan kadang-kadang pun juga di sela-sela hari gue meluangkan waktu untuk diam bentar, untuk
untuk merem bentar, untuk napas bentar. Morning rutin kalau lagi ideal ya, walaupun tidak gue mengatakan ini kan bukan berarti gue tiap hari gue kerjain ya, tapi kalau ideal dan gue berusaha untuk keep up itu bangun pagi, hmm, biasanya gue bangun sebelum subuh sih, jadi gue bisa sholat 2 rakaat dulu. Sholat apapun sebutannya lah, sholat sunnah, sholat tahajud atau sholat malam gitu. Terus gue meditasi sambil nunggu azan subuh. Terus gue sholat subuh, habis sholat subuh biasanya gue idealnya adalah nulis gratitude journal. Gue punya gratitude journal yang gue tulis. Setelah gratitude journal, terus masuk ke jurnal, morning journal. Morning journal tuh kayak minimal 3 halaman gitu. 3 halaman itu minimal. Gue dapat metode itu dari Julia Cameron. Gue dapat dari Julia Cameron yang gue yakin beliau juga jadi banyak mentor bagi banyak penulis ya. Ya gue dapat metodenya dari beliau gitu untuk nulis morning journal minimal 3 hari, 3 halaman. Nulisnya apa aja sih sebenarnya? Jangan bayangin ketiga halaman tuh harus gimana gitu. Justru yang menarik adalah 3 halaman itu lo bisa nulis apa aja. Lo bisa nulis kayak lo lagi nggak tahu mau nulis apa nih, tapi harus kayak jadi bener-bener jadi ini tuh sebagai exercise latihan untuk mengekspresikan sesuatu secara jujur mungkin ya. Fatal sih, bullying tuh sesuatu yang it could be a silent killer. Uh, it could be a silent killer dan sangat-sangat damaging. Damaging dalam artian banyak hal yang hasil dari bullying itu tidak terlihat langsung gitu. Tidak terlihat langsung, dia menyelubung masuk ke dalam kesadaran seseorang dan somehow dia bisa mempengaruhi gerak-gerik ataupun keputusan seseorang dan ataupun menyikapi suatu hal gitu. Aspek dari bullying ini gitu kayak misalnya gitu kayak gue baru menyadari beberapa tahun ini pada saat gue mulai menyadari perihal nama ini gitu ya, yang tadi gitu gue pikir selama ini gue memakai nama Abeng itu sebagai upaya untuk gue ngeklaim itu dan menjadikan sebagai sebuah hal yang lihat aja nih nanti gue bisa lebih hebat dari nama itu, atau gue bisa pakai nama itu untuk sesuatu yang membawa gue kemana gitu ya. Itu mungkin satu sisinya ya gitu ya, nyampe gue di titik ini gue merasa banyak berkah lah mungkin ya gue pakai nama itu. Tapi di sisi lain misalnya gue baru menyadari belakangan kayak ada hal-hal yang somehow gue menyadari, oh ternyata gue butuh validasi orang ya. Ternyata gue mungkin ada aspek di mana gue tidak berani melakukan sesuatu karena takut dinilai orang gimana ya gitu. Itu sedikit banyak terpengaruh oleh nyambung ke yang gue pikir ya, nyambung ke kesadaran perihal people pleasing tadi, yang kayak gue pikir yang ternyata yang gue sadari adalah mungkin juga gue pakai nama itu nggak apa-apa lu ledekin gue asal gue bisa main nama lu, atau kayak nggak apa-apa lu ledekin gue asal lu nggak ngebully gue lagi gitu. Jadi kayak apa namanya, mempengaruhi gitu pada akhirnya gitu. Dan juga perihal being too hard to ourselves, kayak somehow lu nggak sadar selama ini lu terlalu keras sama diri lu sendiri, dan somehow lu jadi orang yang juga ngebully diri lu sendiri pada saat lu tidak achieve sesuatu. Misalnya gitu kayak lu terlalu keras sama diri lu sendiri, lu sih Beng misalnya lu gitu aja nggak bisa, atau kayak tuh kan lu males apa dan lain-lain. Kayak mental itu bisa banget kebawa ke bagaimana akhirnya seorang korban bully nge-treat dirinya sendiri. Dan itu bagian dari yang gue bilang tadi, silent killer itu, dan mengecilkan diri, perihal self worth, perihal self sabotaging, itu bagian dari hasil bully sebenarnya. Dan bully itu sebenarnya nggak selalu harus yang anak sekolah dibully secara keras fisik, tapi kadang-kadang bully itu juga dari hal-hal kecil, dari cara mungkin tanpa sadar orang tua bilang sesuatu ke anak,
secara keras misalnya atau ngebandingin ke anak yang lain, itu kan bagian dari bully juga gitu. Jadi kayak memang sebuah pekerjaan yang untuk mendapatkan kesadaran yang cukup cukup menantang ya, cukup tidak mudah, tidak sederhana gitu untuk menyingkirkan budaya bullying ini gitu. Karena kan harus tidak hanya kita harus concern terhadap wilayah-wilayah publik yang sifatnya sekolah dan lain-lain, tapi kan juga utamanya dimulai dari keluarga kan gitu. Even sampai hari ini pun juga gue menyadari bahwa kadang-kadang gue selain membuli diri sendiri, bisa juga ngebully anak, bisa juga ngebully istri lewat lewat kata-kata atau lewat gaya bicara yang tanpa kita sadari ya, atau mungkin kita lagi moody apa dan lain-lain, akhirnya kita ngeluarin itu gitu. Itu kan um, terkesan sederhana ya, tapi sebenarnya itu kan bagian dari pola-pola bullying sebenarnya gitu, ngeremehin atau dan lain-lain gitu. Pada akhirnya emang harus masyarakat kita tuh masih banyak belajar perihal komunikasi welas asih gitu loh. Komunikasi welas asih, komunikasi kondusif pada saat harus kritik tuh bagaimana mengkritiknya, pada saat harus ya gitulah. Tapi ya namanya manusia ya nggak ada yang sempurna gitu kan. Hanya saja pada saat itu sudah menjadi sebuah uh, hal yang menjadi budaya, and then budaya tersebut menghasilkan hal-hal yang tidak baik, and then dinormalisasi, tidak ada sebuah upaya untuk ngepres itu menjadi level yang minimal, kan itu juga tidak baik juga gitu. Maksudnya itu harus encourage untuk terus ada proses bagaimana ngepres budaya bullying gitu. Walaupun mungkin tidak akan pernah bisa hilang, tapi I could guarantee that everybody sebenarnya pernah dibully gitu kan. Semua orang tuh pasti pernah dibully dalam level tertentu, dan semua orang pernah menjadi pembuli dalam level tertentu gitu. Masalahnya adalah pada saat itu dinormalisasi aja dan kemudian menjadi sebuah hal yang dirayakan gitu. Dan apa namanya, gue pun juga ya, maksudnya sampai hari pun juga gue masih mencoba untuk apa namanya, dalam proses memaafkan dan menyembuhkan diri sendiri gitu pada akhirnya, untuk bisa punya, paling enggak untuk gue bisa punya relasi yang baik dengan diri gue sendiri, tidak membuli diri gue sendiri. Itu yang rasanya cukup vital ya untuk gue sih gitu. Ini sesuatu yang gue baru dapat sih belakangan ini ya, yang mungkin mungkin bisa ngebantu sedikit banyaknya. Sesuatu yang gue rasa rasanya perlu di share. Gue menemukan bahwa memang bahagia itu sederhana. As a spiritual being itu hati kita tuh cuman butuh bahagia aja sebenarnya. That's all that the heart wants, that all the heart needs, and that is all what we essentially needs. It's to be happy kan, bahagia gitu, feeling content. Tapi otak kita tuh terlalu baik. Kita sering, ini bagian dari gue mencoba untuk tidak membuli otak gue sebagai si overthinker ya, karena kita sering tanpa sadar, lo overthinking sih atau apa, tapi sebenarnya gue sedang mencoba untuk tidak melabeli dia sebagai sesuatu yang buruk. Gue mau menamai otak ini sebagai entitas yang super baik, karena dia super baik, dia mencoba untuk menjawab kebutuhan hati. Karena dia super baik, jadi dia nyari itu kemana-mana. Oh gimana ya caranya supaya si hati bahagia ya? Cari, oh mungkin beli barang ini, oh mungkin ngejar posisi ini, oh mungkin bergaul sama temen ini, oh mungkin punya follower sebanyak ini. Dia nyari tuh banyak solusi untuk si hati gitu. Sampai akhirnya hatinya jadi bingung, karena oke, gue mau bahagia, gue mau happy, tapi yang lo cari itu bukan yang gue butuhin gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena tidak ada komunikasi, tidak ada keselarasan antara kebutuhan si hati dan kemampuan si otak gitu. Jadi si kemampuan si otak ini karena dia terlalu baik, tanpa disuruh pun dia mengerjakan apa yang dibutuhkan gitu, which is mencari kebahagiaan yang tapi dicarinya keluar gitu, bukan dicari dalam bukan dicari dalam format membina hubungan yang baik dengan si hati gitu. Jadi menurut gue coba buat teman-teman yang mungkin merasa overthinker seperti gue, merasa terlalu banyak yang difikirkan, coba untuk
stop sebentar, stop bentar untuk ngeliat keluar, luangin waktu untuk tanya ke diri sendiri, tanya ke si hati apa yang dibutuhin, and then tanya sama si otak apa yang bisa dikerjain, dan coba untuk bantu mereka punya hubungan yang lebih baik supaya selaras antara otak dan hati.